Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya WK, Saya Jack. kami bukan Tuhan. Di channel ini kita pure membahas tentang pengetahuan, Tidak akan menyalahkan tidak akan mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Di siang hari ini kita di apa tadi teh? Anjangan dianjangan oleh seorang tokoh masyarakat, nama aslinya mah Selamat Riyadi, tapi itu nggak terkenal. Yang terkenal itu Abah Selamat. Nama bekennya. Ya, Abah Selamat. Bang, assalamualaikum bang, abang bang. Abah Selamat ini tokoh masyarakat yang jabatan sosialnya, Jibun ini. Yang pertama sebagai Ketua Harian Pemuda Pancamarga Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, keluarga besar TNI. Yang kedua Ketua Forum Rakyat Sumedang Anti Korupsi. Yang ketiga Ketua Koperasi Pemuda Mandiri. Yang keempat Ketua Koperasi UBCN Sumedang Cabang Jogja. Pusatnya Jogja berarti Pak ya? Yang kelima pemilik sekolah 8 SMK di Sumedang Provinsi Jawa Barat. Wah, bahasa Dayak ya. Tapi om terusin dong. Bahasa ini. Yang kelima ya. Terus yang keenam pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran yang di mana itu Pak? Di Ujung Jaya. Yang ketujuh pendiri SD IT Al-Quran Sumedang. Yang kedelapan Ketua Forum Warga Masyarakat OTD Waduk Jati Gede. Yang kesembilan penasehat DPC Porlasi Kabupaten Sumedang. Dan yang terakhir ke-10, ini yang terakhir atau memang masih banyak yang lain Pak? Oh, ini cuma yang catat ini aja. Mengkoordinir 20.000 personil OTD Waduk Jati Gede di 7 kecamatan wilayah Waduk Jati Gede. Luar biasa, keren. Ini kenapa Abah Selamat undang ke sini? Ini masih dalam rangkaian pembahasan kita tentang apa om? Episode keberapa? Episode ketiga om ya? Episode ketiga nih Pak. Mohon maaf sebenarnya Pak ya. Nah, jadi kami nanti akan bertanyakan apa urusan pendidikan kita. Ditanyain ke masternya langsung ya. Langsung ke masternya. Kalau ini sih niat ada cuma kuat. Ini banyak ya. Tapi sebelum ke sana Pak, apa dasar kegiatan di masa pandemi ini Pak? Kegiatan selama di masa pandemi apa salah? Kegiatannya sebetulnya setelah punya 8 sekolah itu lebih banyak kepada kegiatan sosial membantu untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, terutama warga Sumedang yang terkena dampak pembangunan Jati Gede karena belum selesai, itu tanggung jawab pemerintah. Sehingga fokus membantu pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonominya mulia sekali Pak ya. Kondisi seperti ini orang-orang lain susah ekonomi, apa membantu? Ya, sesuai dengan kemampuan. Tidak ada amal Pak. Ini kayaknya langsung menjurus Pak. Langsung menjurus di bawah pertanyaan yang kedua. Abah itu kan sibuk ya. Kegiatan ini. Itu para istri gimana? Enggak bagaimana Abah mengatur waktu antara kegiatan tersebut? Pembagian waktu, pembagian kasih sayang dengan para istri. Ini Bang. Jadi waktu istri masih sakit, itu sejak tahun 87 itu kemanapun Abah pergi bekerja itu selalu dibawa. Istri selalu ikut. Ya, selalu ikut. Nah, sampai kalau suatu saat Abah tidak bersama ibu, itu ditanya mana ibu? Gitu kan? Ada yang nanya? Iya, nanya yang lain gitu ya, apa kepala dinas, apa camat gitu ya, kepala desa gitu kan. Mana ibu? Gitu kan. Itu kenapa Pak diajak terus? Ya karena mereka sudah tahu Abah selalu bersama-sama kemanapun. Jadi sekarang berapa Pak? Sekarang istri jadi 3.
Menarik kelak. Tapi lah kan begitu. Iya. Kenapa kita ini? Ya, ingat banget. Kayaknya mau dipanggil ilmu. Iya. Nah, jadi kenapa demikian? Akhirnya kan Abah menjelaskan, karena ada yang bertanya, kenapa Abah istri selalu dibawa? Dulu apa itu pegawai negeri 2 kali. Pertama di rumah sakit Hasan Sadikin bagian anestesi. Itu nggak cocok dengan jiwa Abah. Dia mengundurkan diri. Yang kedua tahun 87 Abah mengundurkan diri dari SMP Negeri 6 di Padasuka. Abah udah punya nih. Udah 4 tahun masa kerja. Nah, karena ide-ide Abah nggak bisa berkembang, karena Abah itu harus ngabungan kayak gitu soalnya Bang. Jadi ngabungan kapal itu mah nggak bisa, gitu kan terkekang gitu. Itu tidak boleh, ini harus dapat ini dan sebagainya. Wah lama. Akhirnya Abah keluar. Nah, kenapa keluar? Karena dulu juga jadi PNS nya nggak nyogok Bang. Jadi ada macam-macam, nggak rugi gitu. Nah, akhirnya Abah mendirikan sekolah. Banyak ya sebelum mendirikan sekolah ini ya, perusahaan tangki dan sebagainya dimodali sama Pak LPRI Kabupaten Sumedang juga 10.000. Banyak lah itu ceritanya ya. Ini kan mau yang dibahaskan poligaminya ya. Nah setelah itu dibawa gitu. Nah, Abah punya pikiran begini. Kalau karena udah keluar dari pegawai negeri kan, kalau Abah duluan meninggal nanti janda terlantar. Kebanyakan kan seperti itu. Abah nggak mau menelantarkan istri dan anak. Hanya harus tahu kegiatan apa, usaha di mana, perjalanan seperti apa. Itu maksudnya, gitu kan. Akhirnya jadi mengetahui pekerjaan apa seperti apa, gitu kan, suka dukanya. Jadi pengertian itu tumbuh sendiri dari istri, gitu. Nah lalu tahun 97 itu Mamah Wiwit almarhum menitipkan anak. Yang pertama mau makan ke Jepang. Almarhum tahun kemarin meninggal. Jadi sudah 23 tahun di rumah tangga dengan yang kedua. Nah itu menitipkan anaknya untuk makan ke Jepang. Akhirnya pindah sekolah ke SMK Pemuda. Abah urus sama ibu, diurus sama ibu. Anaknya itu udah gede. Jadi si mamah dengan si ibu ini usianya itu tua mamah gitu. Nah ceritanya selain nitipkan anak, nitipkan dirinya juga gitu kan. Nah Abah bilang ya pandai-pandai aja sama ibu. Kalau ibu ngizinin nggak usah takut. Terus diizinin Pak? Ya alhamdulillah gitu kan, musyawarah gitu kan. Nah jadi Mamah Wiwit itu janda anak 2. Dan sudah nikah 3 kali. Nikah apa itu Pak? Jadi orientasinya bukan gadis apa bukan nafsu. Gitu. Nah, kalau timur ada nafsu itu biologis kok, ya. Kan tapi awalnya tidak pada posisi itu, kan? Yang mudah-mudahan saja menjadi amal ibadah bagi Allah kan menyelamatkan. Nah, tapi istri Abah yang pertama ibu itu paling cantik di tahun. Rebutan itu Bang. Bunga desa juga. Itu sudah ada nyirian Bang gitu. Itu Abah rebut. Jadi apa memang bukan rebut. Tukang tikung Pak. Ya, itu juga sama Mama juga di lemburnya walaupun udah 3 kali nikah janda gitu kan. Ya bentannya juga dicileng gitu. Sudah banyak yang nunggu gitu ya Abah itu dengan. Nah, jadi sama demikian sehingga membantu pendirian sekolah seperti Patriot itu ya. Itu pertama mendirikan Patriot itu Abah pinjam uang dari istri yang kedua 3.750.000. Modalnya Pak. Akhirnya modalnya. Itu modal mendirikan SMK Patriot itu Bang 3.750.000 tahun 2006. Ya, Dari istri kedua. Ya dari istri kedua. Itu udah menikah berarti Pak? Udah Sudah nikah. Jadi nikah dengan istri yang kedua itu tahun 97. Jadi dengan ibu tahun 87. Nah dengan mama tahun 97. Gitu. Nah, iya Pak. Berarti setelah menikah dengan istri kedua, otomatis berarti kan sama, selalu bersama juga istri kedua dan istri pertama itu. Oh tidak selalu. Tidak selalu. Jadi kalau selalu didampingi ya Pak.
Jadi kalau misalnya abah kerja di Sumedang dengan ibu. Kalau kerja di Pemuda, di Patriot itu dengan ibu. Tapi kalau di Ujung Jaya dengan di SM Kawin itu dengan mama karena Ujung Jaya dekat ke penyingkiran dekat dengan si mama. Gitu. Proses perizinan apa? Wah, Langsung diizinin apa? ada proses dialog bang, ada proses dialog. Gitu. Awalnya enggak berarti? Ya? Awalnya enggak diizinin berarti? Awalnya nggak diizinin karena ngungsi ibu kan ibu bilang begini, Pak, ibu kan masih kuat, masih muda, anak baru 4 juga kan masih begitu. Servisnya Pak. Iya, gitu. Ya, gimana ibu aja gitu, kan satu ibu aja cukup nggak apa-apa memang perjalanannya begitu. Nah jadi melihatnya ini perjalanan bang, bukan karena ilmu cari istri lebih dari satu. Jadi nggak ada ya. Bagaimana ilmu poligami itu nggak ada? Nggak ada. Yang abah rasakan gitu ya, itu memang ngagem motor sendiri gitu bang. Gitu kan. Poligami terjadi karena Iya. ada kesempatan. Nah, Bukan karena dia pelakunya abang mah iya. Bang. ya. Nah terus ibu juga pernah nanya kenapa sih mama begitu sayang, begitu cinta, begitu inilah ke abah gitu kan. Nggak tahu gitu abah. Ternyata ibu kumaha ke abah kan kok pisah gitu. Kuncinya itu jujur. Jujur Apa adanya. Dapat uang berapapun itu diberikan ke ibu. Di dompet itu nggak pernah kalau bareng dengan ibu menyimpan uang 1.000 perak pun. Kosong. Begitu. Di ibu semua. Jadi kalau ada yang minta juga ke ibu. Gitu. Anak juga ke ibu. Kalau misalkan sendirian kemana-mana gitu ya, itu pasti ongkosnya pas bekalnya itu supaya terbuka pengkor. Itu kan cara upaya supaya kita ini tidak terjerumus kepada perzinahan. Iya. Terus pakai kendaraan juga sebentar, pakai kendaraan itu pakai tulisan sekolah. Gitu, pakai tulisan sekolah. Jadi pasti lempeng bang. Gitu kan, nggak bisa, nggak mungkin mobil yang pakai abah itu parkir di depan warung teman-teman. Nggak mungkin. Ya kan gitu. Itu bang. Maka pertanyaannya. Enggak. Ini Bang, bagaimana cara abah membagi waktu dengan seberapa kegiatan abah yang begitu banyak ya? Ya itu tadi diajak bareng. Gitu. Jadi kadang-kadang tidak pulang ke rumah. Misalkan dengan ibu lagi di waduk, jaminan nih teman yang ada di waduk. Itu selalu begitu. Jadi dilibatin ya. Iya. Ya, jadi dikasih ilmu sekolah, pendidikan, dikasih ilmu. Terus ibu mau usahanya apa selain yang digeluti sekarang? Misalnya ayam, gitu kan? Nah, itu abah kasih. Nah, jadi pada saat abah di nomor 2, ibu urusin ayam, bukan urusin apa ya? Urusin apa? Iya, gitu. Jadi produktif. Nah, tidak kemana-mana, gitu. Nah, terus jadi pengaturan waktunya itu tidak Senin, Selasa, Rabu, di Kamis di ibu, misalkan Jumat, Sabtu, Minggu di mama, nggak pakai lagu itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak pakai itu bang. Nggak lagu. Jadi gimana pekerjaan apa banyak? Nah di situ yang mendampingi. Jadi kalau di Sumedang lagi sibuk, mama nyusul ke sini, nginep di rumah ibu, gitu. Yang Rumah pertama. Ya, nginep di rumah ibu. Nah itu yang repotnya. Kita Ibu mau itu istri ya. pertama, mama istri kedua. Gitu. Itu pernah ada pimpinan orang kedua di Sumedang ya, bertanya ke Abah. Orang kedua Sumedang berarti wakil bupati. Oh iya, ya, wakil bupati. Tapi waktu itu sudah berhenti. Bertanya, nggak tahu mau diikutin apa, nggak tahu gimana, gitu. Bah, gimana caranya? Apa jawab begini? Pertama itu jangan sampai keselio manggil ibu atau mama. Itu dulu hafalin. Gitu. Abah nggak pernah keselio. Waktu di ibu misalnya panggil mama enggak. Wah itu tersinggung banget itu. Gitu kan. Pada saat di mama nggak pernah keselio panggil ibu. Kan sesuai dengan panggilan masing-masing. Iya, artinya pada saat kita masuk ke istri pertama ke ibu, ya ibu di benak ini. Fokus. Iya, gitu. Masuk ke mama, ya di benak ini ya. Jadi nggak pernah kesel. Pernah nih pada saat lagi tidur gitu Bang?
Ya. Pada saat lagi tidur misalkan di rumah ibu Oh. ternyata manggil mama Oh gitu. gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya itu karena fokus itu. Fokus, ya. Gitu. Gitu. Jadi kayak kalau abang-abang ini mau nonton begitu caranya. Jadi tidak akan menimbulkan pertengkaran. Waktu itu alasan yang paling kuat ibu mengizinkan atau keluarga itu apa alasannya? Ya memang ini kan abah itu kata ibu itu kuatan. Gitu kan. Tapi abah juga mengangkat diri begitu. Nah, jadi intinya supaya tidak zina. Gitu. Itu amanat dari ibu. Sehingga beliau merelakan abah beristri 2 gitu kan sambil melihat ladang amal itu kan bukan gadis. Sudah 3 kali nikah, jadi kakak abah itu yang keempat. Dan usianya juga lebih tua dari ibu, beda 1 tahun kan abah. Gitu. Abah 59, dia 58. Jadi gitu. Tapi cantik bang. Oh iya, gitu ya. Tapi cantik makan apa aja. Jadi sekarang udah punya berapa bang? Dari ibu 4, Dari dari istri yang pertama, dari istri yang kedua, dari mama 2 itu istri anak bawaan, anak tiri, gitu. Tapi abah urus sama seperti anak sendiri. Sampai Iya, diurus, punya rumah. sampai sekarang. Iya, sama. Sekarang juga setelah meninggal juga kalau ada kerepotan abah juga bantu sama. Jadi meninggalkan keturunan yang kuat itu ya. Kata Rasulullah itu abah upayakan. Jadi anak yang 4 dari ibu itu meninggal 1 yang pertama. Nah, anaknya cucu itu diurus betul-betul oleh abah. Sudah dikasih jatahnya di sini gitu. Kan abah punya banyak sekolah gitu. Terus perusahaan abah juga banyak gitu. Tapi sekarang juga kan banyak yang sedang abah persiapkan. Makanya itu walaupun sekarang usia sudah 59 tahun gitu karena istri yang ketiga itu 59 Pak. 59. Tapi mungkin karena efek punya istri banyak bang, jadi kelihatannya awet muda gitu. Oh. Kan problem putih kan. Ya cuma ini aja lah kalau ya tuh jadi kita tuh nggak banyak pikiran lah gitu. Jadi tetangga beli mobil baru gitu kan panas enggak gitu biasa saja gitu ya bagus aja tetangga punya mobil nanti kita bisa pinjam gitu kan jadi saudara maju ya gitu lah. Nah kembali lagi ke yang tadi. Nah tahun 87 apa nikah dengan ibu, 97 apa nikah dengan mama, 10 tahun kemudian. nah terus 2017 tuh angka 7 terus loh. Nah, 2017 nikah lagi. Itu. Nah, itu malah lebih lucu. Hokinya 7 berarti. Betul Pak? Ya. 97 87 nikah dengan ibu. 97 umur berapa itu Pak? 87 usia 25 tahun. Sunnah Rasul Pertama nikah umur 25 terus usia kedua umur? usia 35. 35 usia 35. Ini kan coba biji kele. lagi lemah. Dengan yang ketiga Pak? Yang ketiga 2017. nikah tahun 2017. Gitu. Jadi sekarang itu hampir 4 tahun. Bedanya 40 tahun. Dengan yang ketiga Anak berarti. Iya, masih Cucu. anak. Cucu. Itu gimana Pak ketiga? Ya perjalanan Bang. Dia tuh tahu itu kan murid tuh. Ya, murid itu. Jadi tahu apa istri 2, cucu. Oh, cucu sudah 13 ngapain tahu enggak pernah diumpet-umpetin. Gitu. Sama keluarganya juga tuh era cina kawin laki-laki. Nah, itu dilarang. Tapi ya nggak tahu ngapoekan tapi rumpunan gitu ya. Gitu. Nah, jadi Abang meyakinkan keluarganya itu gimana Bang? ya Meyakinkan keluarganya jadi mengizinkan. ya abah kasih penjelasan dan sebagainya diri unggul bersama dengan ibu ke sana menjelaskan Iya. nah, ditanya mau apa anaknya tetap ingin nikah nggak tahu apa ada Baik benar. Tapi wakil bupati kan tanya aja. nah gitu jadi akhirnya ya nikah itu yang ngurusin NA untuk nikah itu
ibu sama mama. Abang nggak terima bersih aja. Gitu. Malahan waktu nikah, ibu dengan mama itu akhirnya ibu aja yang menyaksikan. Jadi saksi ibu mah. Mama waktu itu lagi sakit. Tadinya rencananya dua-duanya gitu. Tapi karena mama sakit, ya nggak memungkinkan ini kan. Ibu aja yang menyaksikan. Jadi rukun lah. Nggak ada, nggak, ya kalau ada pertengkaran biasa lah ya gitu. Tapi itu untuk sampai tidak itu lah, apa namanya, terus dong gitu kan ya. Yang dipersoalkan perbuatan apa? Tapi hubungan antara istri yang satu dengan yang berarti baik ya? Baik, abring. Oh ngabring Pak sekarang mah. Iya. Nah kayak Bos Bon. Kalau dikelilingi wanita. Nah di situ laksana buah itu berbunga-bunga. Itu manusiawi. Kalau lihat buah gitu kan, ada tapi nggak dicontohkan lah itu teman-teman. Iya. Tapi intinya membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah itu yang menjadi ukuran agama. Makanya istri yang ketiga ini masukkan ke sistem supaya jadi pimpinan pondok pesantren. Dan Punya anak Pak yang ketiga? Iya, yang ketiga punya anak 2. Dari apa? Iya, Dari apa? dari apa? Asli murid tadi ya. Nah, jadi yang anak dari yang ketiga itu yang ketujuh namanya Muhammad Azka Bayhaqi. Baru 45, Azka baru 9 bulan, ngandung lagi. Gitu. Sehingga bedanya itu 18 bulan bedanya. Jadi sekarang itu baru 45 hari. Baru ya, 45 hari. Yang ke-8 namanya Muhammad Irsyad Bayhaqi. Nah, yang dua anak ini sudah Abah wasiatkan untuk tahfidz Al-Qur'an. Malahan yang ke-8 itu telinga kirinya itu tadi Abang bisa lihat di foto ya. Itu lafaz Allah. Jelas sekali telinga kirinya. Ya, mudah-mudahan itu pertanda baik buat anak abang menjadi anak soleh sesuai dengan keinginan abah gitu kan. Mudah-mudahan dengan kalau yang anak yang ke-1 yang ke-1 kan udah meninggal, anak yang kedua sampai dengan anak yang ke-6 kan sudah gede-gede. Supaya bisa tahfidz Al-Qur'an susah juga, jadi hafalin aja di 30 kalaupun tidak apa 30 juz gitu kan kata abang begitu. Ini Pak, berbicara cinta dan kasih sayang dari ketiganya ini ada perbedaan nggak? Namun ukuran tangki bensin mah misalkan berapa persen ke ini, berapa persen ke istri kedua. Abah berupaya memberikan kepada istri itu rata adil gitu ya, karena Allah juga dalam firman Allah surat An-Nisa surat ke-4 ayat 129 Bang, itu kan Allah katakan kamu tidak akan bisa adil, kan gitu udah boleh. Jadi pengaku-ngaku bakal bisa adil ya. Tapi kenapa kita dibolehkan? Nah oleh karena itu berupaya bagaimana nih menurut ukuran adil di keluarga abah yang abah bangun itu. 1, jujur, terbuka, musyawarah, lomba bareng. Ya abah juga tahu kan kadang-kadang waktu barengnya sok aja sederhana kan, tapi biarin aja kan suasana yang dibangunnya suasana kebersamaan ya. Gitu ada persaingan sedikit gak apa-apa gitu. Apa yang beruntung ya persaingan lagi? Kalau ada persaingan kenapa apa yang beruntung ya? kan gitu. Jadi waktu kan ada penghasilan yang memang atur ibu, jadi resiko itu ibu yang atur. Jadi mama sama mama yang ketiga itu minta resiko itu ke ibu. Iya, jadi apa penghasilan itu semua ke ibu. Kalau ada rezeki pukulan dari proyek atau dari apalah gitu, nah itu baru jadi modal. Gitu. Misalnya ibu mau usaha apa lagi ya dari sekolah ini, ibu mau ke peternakan ayam di Songgong ya dibangunkan gitu. Terus mama mau usaha apa ini langsung mau kerongsokan nggak cocok, akhirnya cocoknya kosmetik, baju, kegiatan baju dan warung di rumah. Akhirnya bisa beli kebun, bisa bikin rumah gitu. Jadi ada kemandirian yang abang.
Jadi semuanya sekarang Ya. ketiganya itu punya aktivitas ya, Iya. ada usaha Ya, semua. itu tadi kalau abah meninggal itu lebih dulu meninggal menjaga-jaga ya punya ilmu cara mengelola sekolah, punya ilmu berdagang. Bang, Ya. satu lagi terakhir. Tapi punten dia Ya. agak pribadi sekali. Apa teh poligami teh diniatin apa betul? Kalau abah rasakan ya, kayaknya kebetulan bang. Bukan nggak ada niat ya? Bukan Niat katanya nggak ada niat. beda kalau niatan. Nggak ada niat. Ada pelajar, Beda kalau niatan gitu kan ya seperti itu aja kan. Abang juga kalau makanya bang mau nama sekarang jadi 4 itu istri yang ketiga tuh ngomong Oh, begitu. istri ngomong gitu? Iya gitu mual tegas jangan ganggu abang untuk nama istri walaupun itu menyenangkan bagi abang. Tapi susah aja mau nama ya gitu kan wow batu dirontok kuliah gitu kan mah ini calon teh gitu ya. Pak, kalau saya pernah ditanya sama istri, mau nambah istri lagi nggak? Mau nolak. Oke, Bang, masih banyak nih pertanyaannya. Ya siap. Oke, kembali ke tempat kita bikin konklusi dulu nih. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa membawa manfaat. Kita akan buat konklusi. Poligami itu bukan aib, bukan hal terlarang, tapi poligami itu adalah tatanan yang sudah ditentukan Tuhan untuk mengatur kehidupan sosial horizontal agar terhindar dari perbuatan zina. Setuju? Setuju. Setuju boleh. Boleh. Enggak? Ya nggak apa-apa. Karena bukan tugas kami untuk membuat kalian terkesan. Karena kami bukan Tuhan. Jangan lupa like, comment, and share dan juga subscribe. Saya WK Sekar, Saya Jack. Abah Slamet pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.